Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Agustina dengan NIM 2012059 dari Prodi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil analisis tentang topik yang berjudul Analisis Lingkungan dan Peluang serta Ide Wirausaha dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Seperti yang telah Bapak jelaskan sebelumnya mengenai analisis lingkungan dan peluang serta ide wirausaha, yang mana bagi para pemula ataupun bagi yang ingin membangun suatu bisnis, pembahasan ini sangat diperlukan dalam menentukan peluang serta ide dalam menentukan suatu bisnis usaha. Yang pertama mengenai analisis lingkungan bisnis. Lingkungan apa saja sih sebenarnya yang terkait dengan masalah bisnis ini? Jika ada kaitannya dengan organisasi ataupun lembaga, maka secara tidak langsung akan muncul dua istilah. Yang pertama ada lingkungan internal dan yang kedua lingkungan eksternal. Lingkungan internal itu artinya adalah lingkungan yang terkait dengan eksistensi sebuah organisasi. Sedangkan eksternal adalah lingkungan di mana kondisi-kondisi ataupun situasi terkait dengan kegiatan operasional organisasi dan bagaimana kegiatan tersebut pada akhirnya bisa bertahan. Nah, lingkungan eksternal itu dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama yaitu lingkungan yang terkait langsung dengan kegiatan operasional atau yang sering disebut dengan lingkungan mikro. Dan yang kedua yaitu lingkungan yang tidak terkait langsung dengan kegiatan operasional ataupun organisasi atau lembaga atau yang sering disebut dengan lingkungan makro. Nah, bagaimana dengan lingkungan internal? Lingkungan internal ini pada prinsipnya secara teori kita bisa melihat adanya berbagai hal ataupun berbagai pihak, itu kita bisa hitung dalam konteks lingkungan yang terkait langsung ataupun tidak dengan organisasi, dengan kegiatan sehari-hari di dalam suatu lembaga ataupun organisasi yang mempengaruhi langsung terhadap setiap program, setiap kebijakan, setiap keputusan dalam suatu organisasi. Yang termasuk ke dalam lingkungan internal organisasi adalah yang dimulai dari owner atau pemilik organisasi, para pengelola, para staf, para karyawan, serta lingkungan fisik organisasi itu sendiri. Nah, bagaimana dengan lingkungan eksternal? Dalam kaitan operasional, perusahaan akan berhadapan dan juga senantiasa secara disengaja maupun tidak itu akan berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan-lingkungan yang terkait dengan lingkungan makro perusahaan dan lingkungan yang tidak terkait pula dengan lingkungan makro. Dan lingkungan mikro adalah pelanggan termasuk pesaing di dalamnya. Ada pemasokan bahkan partner strategi. Sedangkan pada lingkungan makro, siapa kira-kira yang bisa kita anggap terlibat dalam konteks lingkungan makro? Yang dimulai dari pembuat peraturan atau mereka yang kita sebut sebagai regulatornya, perusahaan atau organisasi, termasuk pemerintahan juga, lembaga non pemerintahan ataupun masyarakat dan juga lain sebagainya. Dan semuanya itu merupakan pengetahuan dari manusia, peralatan, dan juga termasuk di dalamnya metode kerja, sistem pengolahan, peralatan elektronik, peralatan komunikasi juga terindikasi dalam konteks ini. Selanjutnya, teknologi proses bisnis. Misalnya seperti pada penerapan perencanaan sumber perusahaan atau disebut dengan ERP, ini juga merupakan suatu inovasi teknologi bisnis untuk mengelola sekaligus mengorganisasikan proses dari perusahaan. Dan yang ketiga, yaitu yang pengaruhinya adalah lingkungan hukum politik.
Lingkungan hukum politik itu menjadi kekuatan perusahaan dan pada akhirnya dapat berada dalam suatu kerangka hukum sehingga faktor ini dapat mempengaruhi berbagai keputusan dan transaksi dari perusahaan ataupun organisasi bisnis kita. Dan yang keempat yaitu di lingkungan sosial budaya. Ini berhubungan dengan adat istiadat setempat. Selanjutnya yaitu analisis peluang usaha. Bagaimana sih memahami pasar dan pelanggan? Ada beberapa cara ataupun catatan yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu seorang wirausahawan itu harus mempelajari dan serta memahami kebutuhan, mempelajari keinginan serta permintaan dari masyarakat. Yang kedua yaitu seorang wirausaha itu harus merancang penawaran pasar yang memuaskan sekaligus membangun hubungan pelanggan untuk menangkap nilai seumur hidup pelanggan. Yang ketiga yaitu seorang wirausahawan itu mesti harus punya orientasi yang jelas atas hasil dari memahami pasar itu peningkatan pendapatan yang sifatnya adalah jangka panjang. Nah, ini menjadi suatu kebutuhan serta keinginan dan permintaan yang juga harus kita pertimbangkan. Yang pertama yaitu kebutuhan suatu permintaan dari perusahaan yang kekurangan. Perusahaan akan kekurangan yang dirasakan oleh manusia. Yang kedua yaitu keinginan kebutuhan kita manusia yang dibentuk oleh budaya serta kepribadian. Yang ketiga yaitu permintaan. Permintaan itu adalah suatu hal yang harus didukung oleh daya beli dan juga keinginan akan menjadi permintaan. Yang keempat yaitu bagaimana dengan penawaran. Penawaran itu merupakan suatu kombinasi produk, jasa, informasi, ataupun pengalaman yang ditawarkan ke pasar untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan tak tentu. Nah, bagaimana peluang munculnya ataupun peluang muncul dapat kita manfaatkan atau dapat kita jadikan sebagai suatu kebutuhan? Peluang muncul karena beberapa sebab. Karena yang pertama yaitu adanya masalah, yang kedua adanya kebutuhan, yang ketiga karena adanya keinginan, dan serta yang keempat karena memang diciptakan. Selanjutnya yaitu analisis ide serta gagasan wirausaha. Wirausahawan atau sering disebut dengan entrepreneur itu adalah seorang yang mengembangkan produk baru dengan ide-ide yang dimilikinya dan yang juga baru dan membangun bisnis dengan konsep baru. Kegiatan ini menuntut kreativitas serta kemampuan untuk melihat pola-pola yang lagi tren, yang lagi ngehits, yang berlaku pada saat ini. Sehingga pola-pola tersebut ataupun tren tersebut menjadi pikiran serta wawasan ketika ingin berwirausaha. Gagasan dalam struktur bahasa itu artinya adalah segala sesuatu yang menginspirasi seseorang, yang memotivasi seseorang, dan juga mendorong seseorang sehingga munculnya suatu ide usaha dan menduga lebih awal apakah ide yang muncul tersebut dapat menghasilkan suatu nilai tambah ataupun tidak. Nah, selanjutnya yaitu sebagai wirausahawan, gagasan ini adalah menjadi awal dari keciptaan dari suatu usaha yang akan mereka lakukan. Kepandaian dalam membaca peluang bisnis ini menjadi penting untuk kita miliki. Perlu diasah juga karena ide bisnis muncul dengan membutuhkan kemahiran, kepandaian, dan kecerdasan serta kreativitas untuk mengaktualisasikannya. Selanjutnya ada pendapat dari Surya. Dia mengatakan bahwa ada banyak hal yang dapat menyebabkan usaha dapat mengalami kegagalan dan beberapa hal yang menyebabkan kegagalan tersebut dalam mewujudkan beberapa gagasan bisnis. Di antaranya yang pertama yaitu terkait dengan data, juga informasi yang tidak lengkap ataupun tidak akurat. Yang kedua yaitu kegagalan disebabkan oleh tidak teliti ataupun kurang teliti. Yang ketiga
akibatnya adalah salah perhitungan. Yang keempat, yaitu pelaksanaan kerja yang salah. Yang kelima, kondisi lingkungan yang tidak tepat. Dan yang keenam, yaitu adanya unsur dari kesengajaan. Nah, itulah penjelasan mengenai analisis lingkungan dan peluang serta ide gagasan wirausaha. Jika terdapat kesalahan atau kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.